Perkenalkan, saya Dewi Handayani dari Universitas Siber Asia, kelas 401, NIM 2203 01010025. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai tinjauan pustaka dari buku dan juga artikel. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah MKDU Bahasa Indonesia, dan yang menjadi dosen pengampu adalah Ibu Lia Dewinta, SS M Hum. Untuk tinjauan pustaka dari buku, kali ini saya mengambil buku dengan judul Akuntansi Keuangan Menengah sesuai PSAK dan IFRS yang ditulis oleh Heri, SE, MSI, CRP, RSA, CFRM, CIISA, CIFRS. Buku tersebut menjadi salah satu referensi untuk mahasiswa dan praktisi akuntansi yang ingin lebih mendalami pengetahuan tentang akuntansi keuangan menengah sesuai dengan standar PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan International Financial Reporting Standard. Buku ini memiliki berbagai topik penting dalam akuntansi keuangan, mulai dari dasar-dasar teori akuntansi hingga cara yang memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan. Saya memiliki opini positif terhadap buku ini, di antaranya komprehensif dan terstruktur. Buku ini mencakup berbagai aspek akuntansi menengah secara menyeluruh dan terstruktur, di mana setiap bab berisi materi yang logis, mulai dari konsep dasar hingga aplikasi yang lebih kompleks, sehingga hal ini memudahkan pembaca untuk menyimak dan memahami materi secara keseluruhan. Kemudian ada kesesuaian dengan standar terbaru. Jadi dalam buku ini sudah mengikuti standar PSAK dan IFRS terbaru, sehingga membuat pembaca itu mendapatkan informasi yang relevan dan up to date. Hal ini sangat penting mengingat perubahan yang sering terjadi dalam standar akuntansi. Kemudian buku ini juga memiliki contoh-contoh kasus atau latihan ya, yang membantu pembaca menerapkan teori yang dipelajari dalam situasi nyata. Contoh-contoh ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa ataupun praktisi yang ingin memahami bagaimana konsep akuntansi ditetapkan dalam dunia bisnis. Setelah tadi membahas opini positif, kali ini saya akan memberi kritikan mengenai buku akuntansi keuangan menengah ini, di mana beberapa bagian dari buku ini terlalu mungkin sedikit lebih kompleks bagi pembaca pemula atau mereka yang belum terlalu mengenal akuntansi keuangan. Misalkan pada bab tentang pengukuran aset dan kewajiban dengan metode penilaian yang rumit, mungkin memerlukan penjelasan tambahan atau penjelasan yang lebih sederhana agar lebih mudah untuk dipahami. Serta yang kedua adalah kurangnya visualisasi. Pada buku akuntansi keuangan menengah ini mungkin lebih bisa dipahami atau mungkin lebih menarik jika dapat menampilkan atau lebih memasukkan diagram, grafik maupun ilustrasi, karena mungkin buat sebagian orang visualisasi dapat membantu
pembaca memahami konsep-konsep yang abstrak dan memperjelas hubungan antara beberapa elemen dalam akuntansi. Lantas, apa kelebihan dan kekurangan dari buku akuntansi keuangan menengah ini? Kelebihannya yang tadi adalah isi yang komprehensif, mencakup semua aspek penting dari akuntansi keuangan menengah, sehingga menjadikannya referensi yang sangat berharga atau yang berguna bagi mahasiswa dan praktisi. Kemudian sesuai dengan standar terbaru PSAK dan IFRS, serta pendekatan yang praktis, yaitu memiliki contoh dan latihan yang disertai, maksudnya contoh kasus dan latihan, membantu pembaca menerapkan konsep yang dipelajari dalam situasi nyata. Sementara untuk kekurangannya, yaitu yang kompleksitas materi yang disajikan mungkin terlalu tidak ramah untuk para pemula ya. Jadi mungkin seharusnya bisa lebih sederhana atau diberi tambahan penjelasan pada bab-bab yang dirasa memang tidak familiar untuk pembaca yang pemula, pembaca pemula untuk bidang keilmuan akuntansi. Dan juga kekurangannya ya kurang visualisasi, sehingga mungkin bagi orang-orang yang sedikit memerlukan visualisasi menjadi agak sulit untuk dipahami isi buku tersebut. Penilaian akhir secara keseluruhan akuntansi keuangan menengah, buku akuntansi keuangan menengah ini sudah sesuai PSAK dan IFRS adalah buku yang sangat berguna bagi orang-orang yang ingin mendalami akuntansi keuangan menengah. Dengan beberapa perbaikan seperti penyederhanaan materi dan penambahan visualisasi, buku ini dapat menjadi lebih ramah pembaca dan efektif dalam menyampaikan materi yang kompleks. Buku ini sangat direkomendasikan bagi mahasiswa akuntansi, dosen, serta praktisi yang membutuhkan referensi yang menyeluruh dan terkini. Kemudian, kenapa saya lebih memilih untuk mengulas atau melakukan tinjauan pustaka? Karena buku tersebut sesuai dengan bidang keilmuan yang saya pelajari di Universitas Siber Asia, yaitu saya mengambil jurusan akuntansi, dan juga karena buku tersebut sudah sesuai dengan standar PSAK dan IFRS, di mana hal itu menjadi tolak ukur dalam pembuatan laporan keuangan yang memang menjadi fokus untuk jurusan akuntansi. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka dari artikel, saya mengambil sebuah artikel dari yang ditulis oleh Andika Pramudia yang berjudul Revenue, pengertian, jenis, dan pentingnya dalam pembukuan bisnis. Sebelumnya saya akan mengulas sedikit tentang artikel ini. Artikel ini dapat menjadi salah satu literatur yang menyeluruh dan menguraikan berbagai aspek terkait revenue atau pendapatan, di mana pengertian dari revenue juga dijelaskan sebagai total pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan dari aktivitas utamanya, yaitu penjualan produk atau jasa. Penjelasan ini membantu pembaca untuk memahami dasar dari revenue sebelum membahas ke pembahasan yang lebih mendalam.
Penulis yaitu Andika Pramudia juga membahas dua jenis revenue utama, yaitu operating revenue atau pendapatan operasional dan non-operating revenue atau pendapatan non-operasional, di mana pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis utama perusahaan, seperti penjualan barang atau jasa, sedangkan pendapatan non-operasional berasal dari aktivitas sampingan seperti investasi atau penjualan aset. Pembagian ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai sumber-sumber pendapatan dalam sebuah bisnis. Selain itu, artikel ini juga mencakup contoh cara menghitung revenue, yaitu seperti total revenue, average revenue, dan marginal revenue. Di mana perhitungan revenue ini cukup berguna bagi praktisi bisnis, mungkin bagi praktisi bisnis yang termasuk pemula, jadi perlu memahami perhitungan dasar untuk analisa keuangan bisnis mereka. Kalau untuk kritik dan opini, meskipun artikel ini memberikan penjelasan yang cukup menyeluruh, ada beberapa kritik yang dapat diberikan. Pertama, jika disertai dengan studi kasus atau contoh konkret dari perusahaan nyata, mungkin akan lebih baik ya, atau lebih dapat dimengerti untuk pihak-pihak yang membaca artikel ini, sehingga dari contoh tersebut bisa lebih memahami aplikasi praktis dan konsep-konsep dari revenue yang dibahas. Selain itu, penjelasan mengenai pengertian revenue dan jenis-jenis revenue terkadang terlalu teoristis gitu. Mungkin dengan menambahkan lebih banyak ilustrasi visual seperti grafik atau diagram dapat membantu memperjelas dan membuat artikel lebih menarik. Alasan kenapa saya memilih artikel ini untuk diulas. Artikel ini menarik untuk diulas karena memberikan pengetahuan yang esensial mengenai revenue dalam konteks bisnis. Revenue merupakan salah satu metrik atau alat ukur paling penting dalam penilaian kinerja bisnis, dan pemahaman yang baik tentang berbagai jenis dan cara perhitungannya sangat penting bagi keberhasilan bisnis. Artikel ini tidak hanya berguna bagi pelaku bisnis, tetapi juga bagi akademisi dan mahasiswa yang mempelajari akuntansi dan keuangan. Ulasan ini memberikan referensi atau semacam panduan dan wawasan yang berguna dalam penerapan konsep-konsep revenue dalam praktek nyata. Demikian ulasan atau tinjauan pustaka yang saya buat yang bersumber dari buku Akuntansi Keuangan Menengah yang ditulis oleh Heri SEMSI CRP RSA CFRM CIISA CIFRS, dan juga artikel mengenai revenue yang ditulis oleh Andika Pramudia. Terima kasih.